Halo Ren Squad, KTM Lovers dan MBGO Squad. Balik lagi sama gue Herman di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Oke, guys, balik lagi sama gue Herman dari Monkey World Garage. Oh ya, minggu ini kita pengen bahas hal yang mungkin gue juga bisa dibilang bukan baru tahu, tapi gue juga baru mempelajari dan juga banyak teman-teman yang nanya gitu ke kita. Tapi sebelum itu, thank you banget untuk semua subscriber dan follower setia YouTube channel kita Monkey World Garage TV. Kita sekarang udah sampai 1000 subscriber, thank you. Dan buat teman-teman yang lain, ayo subscribe, ayo share channel YouTube kita, ayo bagiin info tentang gimana kerennya KTM gitu kan. Karena kita bakalan terus ngebahas, kita bakalan terus menginformasikan dan mengedukasikan all about KTM. Nah, seperti yang gue bilang tadi, minggu ini gue pengen bahas satu parts atau komponen dalam motor yang sangat penting, dan ini bisa dibilang lo bisa ganti parts ini sesuai dengan kebutuhan. Yaitu apa? Partsnya adalah brake pad. Nah, di sini kebetulan gue ada contoh-contohnya nih brake pad nih. Brake pad kan masih banyak, mungkin gue juga masih banyak belajar dan nyari referensi di Google, juga banyak banget di channel YouTube kita, channel YouTube ataupun di blog-blognya di luar juga ada, di forum-forum juga ada. Gue pengen bahas ini untuk spesialis khususnya buat KTM, Duke, RC ataupun 390 Adventure. Pertama, banyak teman-teman yang tanya, Om, kalau bawaannya originalnya si 200, 2.5 dan 390 itu apa sih? Gitu. Pertama, gue pengen jelasin kalau untuk bawaannya 200 dan 250 itu bahan dasar brake padnya adalah yang paling sangat sederhana, yaitu organik non asbestos. Biasanya zaman dulu kalau nggak salah, setahu gue brake pad itu ada bahan dasar asbesnya. Cuman sekarang itu udah dihilangin. Kenapa? Karena asbes itu berbahaya buat penggunanya. Maksudnya seperti kita tahu juga mungkin ya, si asbes itu bisa nyebabin yang paling parah sih gue baca bisa nyebabin cancer dari brake pad. Jadi si asbes itu terbang, mungkin terkehirup sama si ridernya, akhirnya jadi bisa ngebikin penyakit yang parah. Akhirnya dihilangin jadi non asbestos, tapi basically itu berbahan dasar organik. Itu seperti yang brake pad OEM. Nanti bakalan kita kasih lihat. Kebetulan nih gue di sini ada contohnya. Ini yang FXR yang kita order. Gini OEM replacement. Ini kayak gini. Ini yang bawaannya di 200 dan 250. Tapi kalau untuk 390 kebetulan itu dia beda, sedikit lebih tinggi. Bahan brandnya juga beda. Seperti kita tahu kalau di 200 2,5 dia dapatnya by Bree seperti kalipernya. Tapi kalau untuk di 390 itu dapatnya Brembo, yang mana bahannya pun lebih bagus, yaitu Sinter gitu. Nah, oke, Sinter. Nah, di sini gue ada pilihan. Ini yang ada, bukan pilihan, ada contohnya. Ini ada yang organik, ini yang gue bilang tadi Sinter kayak gini ya kan. Nanti bakalan lihat zoomnya. Dan ini yang satu lagi juga yang kita sebut ceramic carbon gitu. Jadi gue pengen bahas sedikit 3 brake pad ini untuk KTM teman-teman gitu kan, dan sesuai dengan fungsinya. Pertama, banyak sih referensi ya di Google ya kan. Kalau untuk organik yang pasti kita tahu dari harga dia lebih ekonomis, jauh lebih murah, terus gampang didapat gitu kan. Maksudnya banyak replacementnya gitu. Cuman kekurangannya itu adalah gampang panas, satu. Kedua, dia cepat habis juga si brake padnya. Nah, dan ya, maksudnya selain dari itu gitu kan, dia itu gampang memuai karena memang nggak tahan panas kalau si yang organik atau yang OEM
gitu. Beda dengan yang tipe-tipe lainnya seperti sinter ataupun seramik. Nah, kalau untuk sinter itu atau metalik gitu kan disebutnya, kalau di luar gue baca tuh sinter atau metalik. Itu dia emang bahannya pasti metal, campuran besi, terus dan yang pengalaman gue seperti yang gue kebenaran ya istilahnya selain gue baca di literatur, tapi gue sendiri udah ngerasain semuanya. Kalau memang untuk sinter itu seperti yang kayak gini, itu banyaknya sebetulnya dipakai buat motor-motor yang emang high performance atau pemakaian yang emang butuh performa lebih tinggi, maksudnya pemakaian lebih berat gitu. Entah itu motor buat balap ataupun motor yang mungkin size-nya atau sisi lebih besar. Seperti gue bilang tadi, jadi dia campurannya jelas lebih beda dibandingin si organik gitu kan. Cuman seperti yang gue pernah ngerasain kebenaran di RC gue gitu kan, yang mana gue udah ganti floating disc, itu gue pakai sinter dari brand, gue udah pernah nyobain waktu itu Galver, gue pernah nyobain Motomaster. Itu memang dia jelas lebih pakem, tapi ada sedikit kekurangan seperti di standarnya Duk 390. Satu, pertama berisik, apalagi kalau misalnya disc brake-nya masih belum floating, masih fix. Satu, berisik. Kedua, dia makan disc brake. Dia lebih makan si disc brake, ya mungkin karena materialnya tadi kali ya, ada campuran besi dan yang lain-lainnya. Jadi lebih makan si disc brake. Disc brake itu jadi kayak kelihatan lebih baret-baret gitu loh. Nah, untuk dibilang pakem pasti gitu kan. Cuman memang dia penghantar panasnya mungkin nggak sebesar si yang organik gitu kan. Jadi ya lebih aman dipakainya kalau emang untuk high performance. Nah, sekarang untuk yang seramik, kebenaran gue juga kayak gue bilang tadi, gue pernah nyobain juga. Gue waktu nyobain di Goldfriend itu kebenaran kayak gini nih. Goldfriend itu dia sinter metal juga, tapi dia seramik karbon gitu. Jadi emang dia high performance brake pad gitu kan. Kalau gue baca seramik brake pad itu bahannya yang pasti dari seramik, jauh lebih pakem, jauh lebih tahan panas dan gak berisik, cuman boros. Karena gue ngalamin waktu itu gue pakai di RC cuma berapa kali race kalau nggak salah, itu habis gitu kan. Jadi memang lumayan boros kalau untuk si seramik nih. Mungkin dia lebih lembut kali ya, lebih lembek kali ya, walaupun dipegang ini keras juga. Cuman lebih cepat habis gitu loh. Dan balik lagi sih, intinya kalau bicara brake pad atau parts yang menyangkut dengan safety, gue balikin ke teman-teman. Maksud gue di sini pengen kasih lihat ada 3 perbedaan yang kalian bisa pakai di Duk 200, RC 200, Duk 2,5, Duk 200 sampai pun 390 ataupun Adventure 390 ataupun yang big bike seperti ini. Ini kebenaran kita mau prepare buat jalan jauh. Ini punya teman-teman kita, punya sahabat-sahabat kita dari On Tahun, kita akan riding ke Flores, insya Allah kalau tanpa ada halangan. Ini kita siapin semuanya, termasuk salah satunya kita ganti brake pad. Nah, untuk motor segede ini SA 1290 dan 1190 itu gue pilih pakai seramik. Kenapa? Satu, gue pikir ini ya akan jauh lebih bagus gitu kan untuk braking sistemnya dengan berbahan seramik gitu. Dan seramik itu sebetulnya ada banyak tingkatannya. Kalau di Goldfriend tuh dia ada di ujungnya tuh, ada AD, ada apa lagi gitu. Jadi tipenya tuh ada tingkatannya. Ini untuk pakai yang AD gue rasa udah cukup, karena waktu itu juga gue ngerasain yang gue pakai sendiri tuh yang AD. Nah, intinya adalah ini parts ini yang teman-teman pernah tanya juga, sering bisa dibilang nanya ke kita, Om pakai apa yang cocok, pakai apa yang bagus. Bisa dibilang semua bagus gitu loh. Semua lo bisa pakai. Tapi balik lagi, gimana kebutuhannya? Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Orange Squad, KTM Lovers butuhnya buat apa? Kalau emang cuma buat daily, gue rasa organic brake pad ataupun OEM brake pad ataupun yang seperti kita sekarang keluarin FXR OEM replacement itu cukup banget, sangat-sangat cukup dengan spek yang memang disc brake-nya masih fix gitu kan, dengan yang penggunaannya hanya untuk harian gitu. Tapi kalau memang teman-teman yang seneng untuk track day misalkan, atau seneng buat race gitu, seneng buat agak kebut-kebutan, mungkin gue saranin ya lo bisa ganti yang lebih di atasnya dari organik. Terserah kalian pilihin sesuai dengan budget aja, karena tiap brand dia beda-beda ya kan.
harganya beda-beda. Lo mau pakai sinter boleh, lo mau pakai yang seramik juga oke. Kalau gue rasa kayak gitu. Tapi memang faktor pendukung lainnya juga harus dipikirin. Untungnya KTM itu walaupun memang disknya yang pasti masih fix, tapi dia ada yang aftermarket yang floating atau yang semi float. Cuman dia dari segi bawaan pabriknya kayak apa namanya master remnya itu sih memang mungkin masih biasa. Tapi brake line-nya yang gue bilang ini udah keren. Brake line-nya itu udah braided dan untuk kalipernya dia udah 4 piston gitu loh dan radial. Jadi udah oke banget dibandingin sama motor-motor mungkin yang masih aksial gitu kan. Motor-motor Jepang yang lawas-lawas mungkin yang masih aksial dan hanya 2 piston. Jadi gue bilang itu cukup banget. Tinggal balik lagi deh, lo perlunya apa gitu kan, lo bisa iniin, lo bisa aplikasiin. Nah, terus di luar masalah brake pad, gue mau ngasih bocoran, mau ngejawab sedikit. Kemarin ada yang nanya tuh, Om, kenapa sih di KTM khususnya Duk sampai Adventure nggak bisa atau nggak gue recommended untuk pakai Brembo kaliper yang banyak di pasaran sekarang, mungkin seperti P4, M4, M40, M5 atau apapun itu sebetulnya yang pitch-nya 100 atau 108. Kenapa gue nggak saranin? Karena pernah ada temen yang coba untuk bikin, ya kan kita juga tahu ya, untuk motor-motor lain pasti kita custom si mountingnya, si bracketnya kita custom biar bisa dipakai Brembo yang radial yang pitch-nya lebih besar. Pernah gue lihat ada yang bisa bikin, teman kita juga berhasil. Oke, gue lihat hasilnya oke. Cuman untuk fungsionalnya kalau menurut gue itu nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Karena si pistonnya itu dia tidak ngegigit semua disc brake-nya gitu. Ada satu produk lokal yang bikin dan menurut gue itu lebih baik, lebih sempurna, cuman modelnya dan estetikanya kurang, yaitu WR3. WR3 dia bikin khusus buat KTM depan. Ini kita bicara depan dulu. Itu dia peruntukannya Brembo P4 yang lagi happening banget sekarang dan harganya yang terjangkau. Dia bikin buat depan. Itu gue bilang lebih sempurna karena kenapa? Fungsinya lebih bener. Semuanya ngeremnya tuh si brake pad itu bener-bener ke center braking disc brake-nya. Jadi nggak setengah-setengah gitu loh, nggak seperti yang gue bilang tadi, setengah ngegigit setengah enggak. Itu kalau menurut gue cuma buat gaya doang. Akhirnya kalau buat fungsi gue nggak nyaranin gitu. Tapi ya balik lagi pilihan. Nah, cuman kalau si yang tadi gue bilang WR3 pakai Brembo P4, dia sebetulnya bagus. Sebetulnya dalam arti bukan bagus, dia penempatannya pas dan sempurna. Jadi kerjanya maksimal, kerjanya bener-bener sempurna, bener. Cuman estetikanya kurang karena posisinya di bawah disc brake. Kalau asli kan semua kan disc brake adanya di atas, dia ke belakang gitu ya, di atas. Ini enggak, dia posisinya di bawah. Nah, buat gue kalau untuk depan di bawah itu sangat, satu estetikanya kurang bagus, terlalu maksa. Kedua mungkin kalau buat gue ya, ini opini gue, itu bahaya karena kita banyak, apalagi kalau anak-anak yang suka main-main ke jalur-jalur off-road, pasti nyenggol batu di bawah tuh akan banyak, besar banget kemungkinannya. Nah, itu untuk yang depan. Tapi kalau belakang itu bisa. Jadi kalau teman nanya kenapa nggak bisa yang pakai Brembo gue yang depan, ya gue bilang tadi seperti gue bilang barusan, karena nggak bisa karena posisinya dan segala macam nggak akan maksimal. Dan ada yang memang aftermarket ngeluarin dengan kualitas performance atau high performance untuk braking system depan, yaitu Frando. Karena memang Frando itu peruntukan buat KTM, peruntukan untuk spesialis buat KTM, karena pitch yang 40 tetap sama-sama radial, cuman dia pistonnya lebih besar. Pistonnya dia 30 mm dan 4 piston. Jadi buat depan daripada ngakal-ngakalin, lo bisa pilih Frando karena memang itu plug and play untuk KTM dengan peruntukan untuk KTM. Tapi kalau belakang gue oke, karena memang ada Brembo P2 itu bisa dipakai di KTM belakang dengan menggunakan bracket aftermarket produk lokal, yaitu WR3 atau mungkin brand-brand lain ada yang bikin juga kali ya. Walaupun sama posisinya jadi berubah ke bawah. Tapi kalau untuk belakang nggak jadi masalah karena memang masih, satu, estetikanya masih bagus, kedua belakang itu jauh lebih aman kalau memang posisi di bawah gitu. Karena juga memang seperti halnya
RNG ataupun yang lain, dia bikin ada yang namanya disc brake cover atau disc brake guard. Nah itu bisa kita gunain. FXR juga atau MWG kita bikin juga kok. Satu untuk chain guard, satu untuk disc brake guard ataupun kaliper guard yang belakang. Kalau yang menggunakan kaliper P2 Brembo dan menggunakan bracket yang posisinya ada di bawah. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa masalah Brembo ini, ya kalau gue bilang tadi, kalau depan gue nggak saranin karena terlalu banyak ubahan dan dari segi estetika juga nggak kurang bagus. Tapi kalau belakang sih oke, no problem. Jadi emang benar-benar oke, bagus gitu loh. Fungsinya bagus, estetika juga bagus. Itu sih video minggu ini. Jadi kita pengen bahas sedikit, yaitu dia tadi brake pad, pilihan-pilihan brake pad yang bisa digunain sama teman-teman pengguna KTM gitu kan, dimanapun. Pokoknya balik lagi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budgetnya gitu. Tapi pilihan ini banyak banget sekarang. Kita ada organik, kita ada sinter, kita ada ceramic. Kalau gue boleh sedikit bocorin harganya, range-nya kalau nggak salah ya, untuk organik itu kalau kita jual cuma sekitar 100 ribuan untuk yang organik OEM replacement gitu. Tapi kalau untuk yang sinter itu dari 300-an, gimana brandnya? Dari 300-an ada yang sampai 600. Dan untuk yang seramik pun sama, dari sekitar 300 sampai 600. Jadi baik lagi sekarang guys, tinggal pilihan ada di kalian. Yang pasti semuanya bisa dipakai, semuanya bisa jadi pilihan. Yang penting sesuai dengan budget dan peruntukan. Itu aja pembahasan singkat mengenai brake pad dan ya braking system untuk KTM ya. Dan yang pasti gue nggak akan bosan-bosan untuk ngingetin kalian guys, mau kalian udah mulai touring, mau kalian udah mulai jalan-jalan, yang pasti inget pandemi belum berakhir. Prokes jangan pernah lalai. Vaksin kalau kalian memang bisa vaksin, karena memang saat ini itu dibutuhin banget. Kita perlu banget untuk pemulihan pandemi ini di negeri tercinta ini ya kan. Jadi vaksin di saat lo bisa vaksin, prokes lo jaga ketat di saat lo jalan-jalan keluar. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, share kalau perlu, komen ya kan. Ayo kita ramaikan perduniaan KTM ini. Kita salah satu melalui channel YouTube kita Monkey Rides TV. Itu aja dari gua minggu ini. Kalau kalian mau nanya seperti biasa, komen di bawah. Kalau mau fast respon, kalian bisa DM di IG kita di monkeywork/garage atau WhatsApp ke gua langsung, juga di situ ada kontaknya. Gitu aja. Pokoknya sampai ketemu minggu depan. Kita bahas lagi suatu yang menarik minggu depan. See you next week. Bye bye. Gaskeun.